Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Gimana, udah sarapan semua? Belum. Oh, kenapa belum sarapan? Gak sempet tadi buru-buru. Waduh, besok kalau ke sekolah jangan lupa sarapan dulu ya, biar menuntut ilmunya dalam keadaan bersemangat, karena perut terisi, maka dalam menuntut ilmu juga bisa fokus ya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu baru pergi sekolah. Baik, siapa saja yang nggak masuk hari ini? Banyak, Bu. Siapa Rodina tuh? dia bolos. Emang sering sekali dia bolos Rodina itu dia ya? dapat aja di matematika, IPA, IPS dia dapat A terus bolos. Wah, emang harus didisiplinkan ya. Besok kalau ketemu sama ibu, suruh dia ke ruangan ibu ya. Iya, Bu. Besok dah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu mau absen nih. Laudina Mislahani. Sakit, Bu. Oh, sakit apa dia? Sakit hati. Malas sekali, makanya nggak masuk. Gak tahu, Yuyu Bu. Wiliani. Biar Wah, alhamdulillah Yuyu sehat ya. lumayan, Bu. Baik, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Lupa. Masa lupa Yuyu, coba diingat. Masalah haji. Wah, tepuk tangan. Wow. Sekarang materi kita adalah umroh. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pengertian umroh itu apa sih? Umroh itu salah satu ibadah yang sering banget dilakukan oleh segala umat Islam. Baik ya, Ibu perjelas lagi. Kalau umroh itu merupakan salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat muslim di dunia, sebab ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Nah, jadi umroh itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Jadi kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh suatu saat nanti. Amin. Selanjutnya, umroh sendiri menurut bahasa artinya adalah ziarah atau mengunjungi suatu tempat. Sedangkan umroh dalam istilah fikih berarti melakukan serangkaian kegiatan, yakni tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i lari pendek antara dua bukit Safa dan Marwah, kemudian diakhiri dengan tahallul, memotong sebagian rambut kepala. Nah, selanjutnya ada siapa yang tahu macam-macam ibadah umroh? Saya Yuyu, apa itu ibadah umroh? Ada apa aja? umroh ada 2 kayaknya, Bu. Tapi Ya. lupa ingat. Oh, jadi baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi macam-macam ibadah umroh itu ada 2. Yang pertama umroh mufradah. Umroh mufradah adalah ibadah umroh yang pelaksananya tidak terikat atau terkait dengan rangkaian haji, atau disebut juga umroh terpisah. Nah, yang kedua umroh tamattu. Umroh tamattu merupakan ibadah umroh yang erat kaitannya dengan rangkaian ibadah haji. Nah, jadi itulah 2 macam ibadah umroh ya, yaitu coba Yuyu, apa itu 2 macam ibadah umroh? Yang pertama Umroh mufradah. yang kedua Umroh apa sih? Tamattu. Tamattu. Oh, Ya, Bu. tepuk tangan. Nah, selanjutnya siapa yang tahu nih rukun-rukun umroh itu ada apa saja sih? Apa rukun-rukun? Tawaf. Ya, Bukannya kedua itu ya? Ihram, tawaf, sa'i, terus tahallul. Sedangkan apa sih, Bu? baik. Jadi Ibu akan memperjelas ya bahwa rukun-rukun umroh itu ada 5.
Yang pertama yaitu ada ihram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada tahallul, dan yang kelima, nah sedangkan rukun umroh yang kelima ini adalah pelaksanaan semua rukun umroh di atas secara berurutan. Nah jadi rukun umroh ini tidak boleh dilakukan mulai dari tahallul, sa'i, tawaf atau ihram. Harus sesuai urutannya, yaitu dari awal, yaitu ihram, tawaf, sa'i ataupun tahallul. Nah tidak boleh kita melakukan umroh itu dengan cara sa'i dulu, tawaf dulu, tahallul dulu, baru yang terakhirnya yaitu melakukan ihram. Itu tidak boleh ya. Jadi harus teratur. Emang kenapa, Bu? Iya, harus sesuai rukunnya. Harus sesuai, Jadi oh. nanti tidak sah umrohnya ya. Jadi harus melakukan umroh itu dengan teratur dari ihram tadi sampai ke bawah. Nah, siapa yang tahu nih keutamaan umroh bagi umat Islam itu apa sih? Menghilangkan kepakiran. Nah, ada yang tahu lagi? Pahala berkali-kali lipat. Wah, Iya, baik. Bu. Benar sekali ya. Jadi Ibu akan memperjelas bahwa keutamaan umroh bagi umat Islam itu ada menghilangkan kepakiran, yang kedua menjadi tamu Allah. Nah, semoga ya kita menjadi tamu Allah yang berikutnya. Itu dengan melaksanakan umroh di tahun berikutnya ya. Amin. Amin, Ya Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Terus yang ketiga ada pahala sholat berlipat ganda, begitu ya. Jadi itu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu mau membagi menjadi per kelompok-kelompok. Nah nanti masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa saja sih yang Ibu jelaskan mengenai umroh. Nah Ibu memberikan 5-10 menit ya untuk mendiskusikannya dengan teman-teman kelompok. Nah, jadi Ibu membagi kelompok, yang bagian sini menjadi kelompok 1, bagian sini menjadi kelompok 2, dan bagian sini menjadi kelompok 3 ya. Jadi diskusinya dimulai dari 3, 2, 1. Nah, baik semuanya udah berdiskusikan. Jadi sekarang Ibu mau mengetes nih apa saja tadi yang telah diskusikan sama teman-temannya. Kelompok 2 apa saja nih yang telah diskusikan sama temannya? Apa sih itu umroh? Umroh merupakan salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat muslim sedunia. Baik, wah akhirnya anak-anak Ibu sudah paham semua ya apa saja itu umroh. Jadi kita refleksi kembali ya bahwa umroh adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di setiap tahunnya, atau yang sering dilakukan oleh umat muslim di kapanpun saja, itu di mana saja, umat muslim dimanapun saja, karena bisa dilaksanakan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Tidak hanya yang dari Indonesia saja yang bisa melakukannya ya, tapi semua umat muslim di seluruh dunia. Sebab ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja dan kapan saja sepanjang tahun. Tidak seperti haji yang hanya ada waktu tertentunya ya. Jadi umroh itu bisa dilakukan kapan saja setiap tahun. Nah, jadi begitulah penjelasan Ibu untuk materi umroh. Jadi untuk tugasnya minggu depan Ibu mau meminta kalian untuk membawa batu ya. Berapa batu sih yang kita bawa ketika melakukan ihram? Nah, itu menjadi tugas kalian untuk membawa batu. Apakah itu kalian harus membawa batu kecil, batu besar maupun batu sedang ya? Jadi bebas Ibu, ya, Bu? Ibu membebaskan kira-kira batu apa sih, sebesar apa yang harus dibawa saat ihram? Apakah itu batu besar? Apa kalau batu besar itu bisa membahayakan orang atau tidak? Nah, gitu. Kalian harus bisa memikirkannya dengan matang-matang ya. Baik. Baik adik-adik, mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tidak boleh pantang semangatnya, karena orang yang bersemangat selalu menyampai tujuannya. Karena orang yang bermalasan-malasan itu akan tertinggal di belakang ya. Jadi harus bersungguh-sungguh.
Baik, itu saja dari Ibu. Bila ada kesalahan ataupun kekeliruan kata mohon dimaafkan ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.